Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Pak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perkenal, kami akan mempresentasikan eh, hasil proyek kami tentang searching dan sorting algoritma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fatiyasimi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Azra Zaki Pratama. Searching algorithm itu adalah langkah penting dalam ilmu komputer yang melibatkan prosedur langkah demi langkah untuk menemukan data tertentu di mana banyak data. Nah, dalam searching algoritma ini memiliki banyak jenis, yaitu ada sequential search, ada interval search. Sequential search itu menelusuri daftar atau array secara berurutan, sehingga kita itu memeriksa setiap elemen satu persatu. Sedangkan interval, kita mencari struktur data yang diurutkan, jadi kita tidak menelusuri daftar yang berurutan, tapi kita mencari struktur data yang diurutkan. Jadi jenis pencarian ini lebih efisien daripada linear search karena uh, terus-menerus terus-menerus menargetkan bagian tengah struktur pencarian dan membagi ruang pencarian menjadi dua, misalnya binary search. Kalau sequential search, contohnya itu adalah linear search. Nah, selanjutnya kita bahas linear search. Linear search itu metode pencarian di mana lokasi indeks atau elemen yang dicari dalam sebuah alam array atau daftar ditemukan. Nah, proses pencarian itu dimulai dengan membandingkan elemen pertama dan kunci pencarian. Jika elemen pertama tidak cocok, elemen berikutnya akan dibandingkan dan seterusnya sampai kecocokan ditemukan atau mencapai akhir array. Nah, jika kecocokan itu ditemukan, indeks elemen tersebut dikembalikan. Jika tidak, berarti kunci pencarian tidak ada dalam array atau daftar tersebut. Nah, jadi linear search ini kita mencari eh, yang ditemukan. Misalnya, ini ada 5 data sekuensial berurutan dalam satu array. Nah, di sini ada 2, 4, 0, 1, dan 9. Jika kita mencari K1, berarti kita akan menelusuri melewati 2, 4, 0, sehingga kita mendapatkan 1. Jadi tidak langsung masuk ke K1, tapi kita mulai dari bagian atas array sampai eh, ditemukannya K yang diperlukan, nilai yang diperlukan. Nah, penjelasan source code. Ini kita menggunakan Studio H, Studio Library, String, sama Time H. Studio H itu untuk input dan output, Studio Library itu untuk alokasi memori array, String untuk menggunakan string, dan Time H untuk fungsi waktu. Nah, kita menggunakan integer linear search. Ini integernya untuk mengiterasi array dan index Q sehingga size yang di-input. Nah, integer ini juga membandingkan setiap elemen array dengan target dengan loop for. Nah, lalu kita mengembalikan indeks jika nilai ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Jadi kita akan mengembalikan indeks, return i jika nilai ditemukan. Kalau tidak ditemukan, kita akan return -1. Selanjutnya ada time diff. Ini menggunakan data struct time spec start dan struct time spec end. Ini untuk mengonversi waktu mulai start dan waktu selesai end dari detik dan detik menjadi milidetik. Ini kita digunakan untuk mengukur waktu yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari linear search tersebut. Jadi kita akan mendapatkan teratur selisih waktu dalam milidetik sehingga lebih akurat. Lalu ini adalah fungsi utama integer mainnya. Kita menggunakan size dan array. Array-nya kita set 0 terlebih dahulu. Nah, source code ini untuk menginisialisasi variabel size untuk menyimpan ukuran array yang diinput. Array pointer yang diberikan ya 0 untuk array dinamis. Uh, Looping menggunakan while, menggunakan program loop hingga nilai size 0 di input. Jika kita menginputkan array, nanti akan keluar, masukkan ukuran array 0 untuk keluar. Nah, kita masuk ke input array, ntar akan di-scan, dan di array akan terbentuk sesuai dengan size yang ada. Jika size-nya 0, maka akan keluar dari program. Nah, nilai array size looping selesai.
Ini loopingnya memakai looping while. Lalu ada integer target. Integer target ini digunakan untuk input nilai yang akan dicari. Fungsi fungsi ini untuk menampilkan hasil dari eh, integer yang dari huruf atau angka yang kita input. Lalu mengambil waktu mulai start dan waktu selesai end dari linear searching. Nah, di sini nanti ada tulisannya masukkan nilai yang akan dicari, kita ketik nilai yang akan dicari akan keluar melalui akan terscan melalui scanf dan target. Nah, kita melakukan tipe data struct time spec eh, untuk mencari, lalu integer lin index, double lin time. Lalu ada printf, ini untuk hasil pencarian linear yang diberikan. Kalau misalnya lin indeksnya tidak sama dengan min 1, maka indeks sama dengan nilai yang ada. Jika tidak, nilai tidak ditemukan. Lalu nanti fungsi ini akan mengeluarkan waktu beberapa milidetik sesuai dengan fungsi lin time, sesuai dengan hasil yang diberikan terhadap waktu. Selanjutnya, nah berikut adalah hasil data penelitian. Ini ada variabel A, ukuran array 1, elemen array 1. Elemen cari di 1, waktunya 3 milisecond. Uh, dapat ditemukan linear searching, iya. Lalu selanjutnya ada variabel B, ukuran array 2, elemen array-nya 1 dan 2, elemen yang cari 2. Waktunya untuk linear searching 3 detik. Dan pada linear searching ditemukan. Lalu ada variabel C, ukuran array-nya 3, elemen array-nya 1, 4, 5. Elemen yang dicari 2. Waktu yang diperlukan 4 detik tidak ditemukan. Lalu ada variabel D, ukuran array-nya 5, elemennya 1, 9, 8, 7, dan 4. Elemen yang dicari 8, waktunya 0,3 milisekund, ditemukan linear searching. Lalu selanjutnya ada variabel E, ukuran array 5, elemen array-nya 1, 9, 5, 8, 7, 4. Elemen yang dicari 5, waktunya didapatkan 0,003 milisekund. Di linear searching tidak ditemukan. Lalu ada variabel F, ukuran array 10, elemen array-nya 1, 99, 8, 7, 6, 7, 6, 4, 5, 5, 8, 19, 10, 13. Elemen yang cari ada 19, waktunya 0,04 milisekund. Dalam linear searching index ditemukan. Nah, dari sini kita bisa diambil dari rata-rata terhadap ukuran array tersebut, di mana rata-rata yang didapatkan adalah 0,0000333 milisekund. Berikut adalah grafik linear searching-nya terhadap array yang diberikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan binary searching. Nah, pencarian biner adalah metode pencarian yang mengandalkan asumsi bahwa ada kunci yang ingin dicari. Nilai yang dicari disimpan dalam kunci ini. Prosesnya dimulai dengan menghitung titik tengah dari dua nilai, yaitu nilai tertinggi dan terendah dari array. Kemudian nilai kunci dibandingkan dengan nilai di titik tengah. Jika nilai di titik tengah sama dengan kunci, hasil langsung ditemukan. Jika kunci lebih besar dari nilai di titik tengah, maka pencarian dilanjutkan di bagian kanan array dari mid plus 1 ke atas. Sebaliknya, jika kunci lebih kecil, pencarian dilanjutkan di bagian kiri array dari mid min 1 ke bawah. Proses ini berulang hingga kunci ditemukan atau array tidak lagi dapat dibagi. Jika kunci tidak ditemukan, pesan tidak ditemukan akan ditampilkan. Oke, penjelasan lanjutnya, saya akan menjelaskan contohnya di mana di sini ada 7 elemen array yang berisi 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9. Nah, nilai target kita adalah 4. Nah, pertama-tama kita bagi dulu nilai terkecilnya yaitu 3 untuk low dan nilai terkecilnya 9 untuk high. Nah, untuk mencari titik tengahnya kita bisa tambah saja nilai low dan plus high sama dibagi 2
jadi nilainya adalah 6. Jadi nilai titik tengahnya ada di nilai di 6. Oke, untuk pertama, apakah nilai 6 itu sama dengan 4? Nah, karena nilainya tidak sama dengan 4, dia akan menginisialisasi lagi. Selanjutnya, apakah nilai array nilai target sama dengan 4? eh, lebih besar atau lebih kecil dibanding nilai target kita. Nah, karena nilai 6 lebih besar dari 4, maka nilainya akan berganti, di mana nilai height-nya itu adalah nilai mid dikurangi dengan 1, yaitu ada nilai high-nya akan berubah di 5 dan nilai low-nya tetap di 3. Selanjutnya, jika nilainya adalah lebih kecil, maka nilai low-nya itu sama dengan nilai low sama dengan low plus 1. Maka nilai low-nya akan berpindah ke 7 dan high-nya tetap di 9. Nah, karena nilai 6 sendiri lebih besar dari nilai 4, sehingga nilai low-nya ada di 3 dan nilai high-nya ada di 5. Kemudian kita cari nilai lanjut lagi, cari nilai tengahnya. Apakah nilai tengah sama dengan target? Nah, karena nilainya sama dengan target, yaitu ada di nilai 4. Jadi, maka akan ditampilkan nilai 4 dan akan di-print nilai 4 ditemukan. Nah, sedangkan jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan dan tidak menampilkan nilainya. Eh, Proses tersebut dapat diulang-ulang berkali-kali hingga nilai titik tengahnya sama dengan nilai targetnya. Oke, next. Penjelasan source code-nya, di sini kita menggunakan library include studio.h, studiolib.h, dan includetime.h. Untuk studio.h, yaitu untuk input dan output, studiolib.h untuk alokasi memori array, time.h untuk fungsi waktu. Oke, selanjutnya ada struktur node-nya. Untuk bagian struktur node, yang pertama itu struktur node untuk mendefinisikan node-nya, kemudian key nilai yang disimpan pada node atau nilai targetnya, kemudian ada pointer kiri dan pointer kanannya, yaitu untuk left dan right untuk pointer kanannya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua itu ada masih di fungsi struktur node-nya, yang fungsinya itu untuk node baru, untuk mengalokasikan memori untuk node baru, kemudian fungsi menyisipkan node baru dalam binary search tree-nya. Next. Ya, masih di struktur node-nya, yaitu melakukan iterasi sampai root menjadi 0 atau nilai key tidak ditemukan, ditemukan, kemudian jika tidak, mengembalikan pointer ke node yang ditemukan atau 0 jika tidak ditemukan. Oke, lanjut lagi ke fungsi waktunya. Di sini kita mengonversi waktu mulai start dan waktu selesai end dari detik dan nanodetik menjadi milidetik, kemudian mengembalikan selisih waktu dalam milidetik. Jadi kita satuan untuk menghitung proses eksekusi dari binary search tree-nya kita menggunakan satuan milidetik. Kemudian next ke fungsi utamanya, yang pertama itu ada input datanya. Jika kita menggunakan looping, di mana menggunakan looping while, jika kita memasukkan nilai 0, maka dia loop nilai size array-nya itu 0, maka dia akan berhenti. Sedangkan jika nilainya yang lain atau tidak 0, maka array akan terus program akan terus looping. Selanjutnya ada untuk integer array-nya itu untuk mengalokasikan memori untuk array dan mengisi elemen-elemen dari input pengguna, kemudian dan membangun binary search dari array. Di sini kita dapat masukkan elemen. Jadi dia akan memasukkan elemen array-nya, kita sesuaikan yang kita inginkan dan masukkan nilai target atau nilai yang akan dicari. Oke. Selanjutnya ada output datanya. Output datanya itu nanti akan mengukur waktu selesai dan menghitung durasi pencarian. Kemudian akan menampilkan hasil pencarian. Oke, selanjutnya hasil data penelitiannya. Yang pertama itu ada variabel A dengan ukuran array-nya itu adalah 1, kemudian elemen array-nya adalah 1. Maaf, di sini maksudnya binary searching.
di mana waktu yang dibutuhkan adalah 0,001 milisecond. Apakah nilai arraynya nilai targetnya ditemukan dari binary searching? Iya, karena nilai satunya ada, kemudian ada variabel B yaitu ukuran arraynya 2, di mana elemen arraynya kita masukkan 1 dan 2. Kemudian elemen yang dicari adalah 2. Waktu eksekusinya membutuhkan 0,001 milisecond. Apakah binary searching-nya ditemukan? Ya. Kemudian ada variabel C di mana ukuran arraynya adalah 3 dengan elemen arraynya adalah 1, 4, dan 5. Kemudian elemen yang dicari adalah 2. Apakah binary searching-nya tidak ditemukan karena nilai 2 tidak ada di elemen array 1, 4, dan 5. Untuk proses eksekusi waktunya yaitu 0,002 milisecond. Kemudian ada variabel D di mana ukuran arraynya 5, elemen arraynya 19874 di mana elemen yang dicari ada 8. Waktu eksekusinya membutuhkan waktu 0,001 detik di mana binary searching menampilkan atau memprint data ditemukan karena nilai 8 ada di elemen array. Selanjutnya ada variabel E di mana ukuran arraynya adalah 5, elemen arraynya yaitu 19874, elemen yang dicari adalah 5, di mana waktu eksekusinya membutuhkan waktu sebanyak 0,002 milisecond, di mana binary searching-nya menampilkan tidak, karena elemen yang dicari nilai 5 tidak ada di elemen array yang kita input. Selanjutnya ada variabel F, di mana ukuran arraynya adalah 10, di mana eh, elemen arraynya adalah 1, 99, 87, 67, 64, 55, 8, 19, 10, 13. Elemen yang akan kita cari adalah di 19. Proses eksekusinya membutuhkan waktu 0,002 milisecond, di mana nilai binary searching-nya ditemukan, iya karena nilai 19 ada di elemen arraynya. Nah, dari data variabel A sampai F, kita dapat menghitung rata-rata di mana nilai waktu untuk binary searching adalah 0,0015 milisecond, di mana dari data tersebut didapatkan nilainya lebih kecil dibanding linear searching. Dari ini membuktikan bahwa binary searching lebih cepat dibanding linear searching. Next, ini ada grafiknya, yaitu binary searching. Next. Nah, untuk selanjutnya ada grafik perbandingannya. Bisa kita lihat di mana untuk linear searching dia waktunya cenderung lebih lama dibanding binary searching, sedangkan binary searching dia lebih cepat. Oke, kesimpulannya untuk keunggulan dan kelemahan dari linear searching adalah untuk programnya dia lebih sederhana karena dia mengecek satu-satu, jadi dia lebih sederhana dan mudah dipahami dan selanjutnya ada nilai indeks. Jadi nilai indeksnya itu adalah di urutan berapa dia ditemukan. Kemudian kelemahannya adalah eksekusinya lebih lambat dibanding binary searching. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan binary searching, yang yaitu untuk binary searching dia lebih efisien dan cepat dibanding linear searching. Kelemahannya dia tidak dapat menampilkan nilai indeks karena dia mencari nilai tengahnya dan lebih rumit dibanding linear searching. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Oke, untuk source code-nya, yang pertama itu ada untuk run source code-nya. Yang pertama itu ada linear searching, bisa kita run saja. Oke, bisa kita run, di mana kita masukkan nilainya Azra, 2. Azra, di share screen tidak Maaf, tampak di Zoom. oke. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Nah, nilai array-nya adalah 2, di mana kita masukkan nilainya random saja, misalnya 2 dan 5. Oke, masukkan nilai yang akan dicari, misalnya nilainya adalah kita ingin memasukkan nilai 5 misalnya.
Nah, dia akan menampilkan hasil pencarian linearnya indeksnya satu berarti dia ditemukan, yaitu berarti di indeks satu berarti di 5 karena 2 itu indeksnya 0, sedangkan 5 indeksnya satu, kemudian membutuhkan waktu selama 0,003 milidetik. Oke, kita lanjut lagi, kita coba lagi misalnya 2. Maaf, 4. Masukkan elemen dari array misalnya satu, 2, 3, dan 4. Masukkan nilai yang dicari, 5. Oke. Nah, hasil pencarian linearnya nilai tidak ditemukan dengan eksekusi waktunya itu 0,002 milidetik. Oke, bisa kita keluar saja dengan menginput nilai arraynya, ukuran arraynya 0. Oke, selanjutnya kita coba run lagi untuk yang binary search. Apakah terlihat? Eh, Sudah terlihat. oke, baik. Sini saya akan run binary search-nya. Oke, terlihat programnya. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Kita masukkan lagi nilainya, ukurannya random saja, 3 misalnya. Masukkan elemen yang dicari, satu, 2, 3. Nah, masukkan nilai yang dicari, misalnya kita masukkan 4. Nah, hasil pencarian nilai tidak ditemukan dengan waktu 0,005 milidetik. Oke, masukkan lagi, misalnya 3 lagi, maaf, 4. Masukkan nilainya satu, 2, 3, 4. Kemudian masukkan nilai yang akan dicari, misalnya 2. Oke, hasil pencarian linearnya indeksnya itu satu dengan waktu 0,006 milidetik. Bisa kita langsung keluar saja 0. Oke, cukup untuk searching algorithm.